Shalom teman-teman. Yuk katakan Tuhan Yesus baik. Maureen hitung ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online. Yuk siapkan hati dan pikiran untuk beribadah dengan baik. Bye-bye, God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Saat ini kita mau ikut ibadah sekolah minggu. Duduk yang benar atau berdiri yang benar, kita mau pujikan Tuhan bersama-sama. Sebelum itu kita mau doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau ikut ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami supaya kami bisa ikut sekolah minggu dengan baik. Kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Yuk kita sama-sama ibadah sekolah minggu ya. Yuk. Bagus sekali baju ini. Wah, Mama baik sekali deh. Wah, bagus sekali. Seneng deh. Kak Foni, apaan tuh, Ling? Ini baju dari Mama. Bagus ya, Kak? Lihat-lihat. Kok kamu dikasih? Aku kok nggak dikasih? Tahu, Kak. Kakak tanya sendiri ya sama Mama. Kak. Apa? Lihat itu, ada bintang. Wah, bintangnya banyak ya. Wah, terang banget ya. Iya. Wah. Keren ya, keren. Iya. Kau nggak sih? Mama itu loh nggak adil. Kenapa? Ling dikasih baju bagus. Aku nggak dikasih. Kakak-kakak dikasih nggak? Enggak tuh. Bener kan? Mama itu nggak adil. Mama lebih sayang Ling. Padahal Ling lo nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana kalau kita kerjain aja sih Ling? Kok gitu sih? Tapi bener juga ya. Gimana enaknya ya? Gimana kalau kita curi aja bajunya? Gimana? Wah, boleh. Bajuku kemana ya? Wah, pasti Mama marah. Gimana dong? Teman-teman, ada yang lihat nggak bajuku tadi kemana? Di mana ya? Shalom adik-adik. Yuk kita semua berdiri sama-sama, kita pujikan lagu pujian buat Tuhan Yesus. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Yuk kita masih semangat, kita menyanyi bareng-bareng. Oke? Ada satu sobatku
Tuhan bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita bisa angkat tangan kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Saat ini Miss Frinka ditemani oleh Maureen. Nah, Maureen, setelah lihat ceritanya, menurut Maureen gimana perasaan Lingling ya? Lingling pasti merasa nggak disukai kakak-kakaknya. Betul, Lingling pasti tadi merasa sedih, ditolak, kesepian, dan nggak disukai. Adik-adik tahu nggak, di dalam Alkitab ada loh seorang tokoh yang mengalami hal serupa. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa? Nah, yuk sama-sama kita simak ceritanya ya. Joseph. Yakub memiliki anak-anak yang sangat banyak. Ia memiliki 12 anak laki-laki. Dari semua anaknya, Yusuf adalah yang paling dikasihi oleh Yakub. Karena begitu besar rasa sayangnya kepada Yusuf, Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang spesial yang sangat bagus untuk menunjukkan bahwa Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Hal ini tentu saja membuat semua saudari Yusuf menjadi iri hati kepadanya. Suatu ketika, Yusuf bermimpi sesuatu yang aneh dan diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Coba dengarkan mimpiku ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri. Kemudian berkas-berkas kalian mengelilingi dan sujud menyembah berkas-berkasku. Pada lain waktu, Yusuf bermimpi kembali. Kali ini ia pun kembali menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Tentu saja ketika Yusuf menceritakan mimpi ini, saudara-saudaranya serta ayahnya tidak senang. Yakub pun menegur Yusuf. Mimpi-mimpi Yusuf ini membuat saudara-saudaranya makin marah kepadanya. Memang Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya, tapi saudara-saudaranya membencinya dan bahkan ingin membunuh Yusuf. Suatu hari, Yakub meminta Yusuf untuk pergi melihat keadaan saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba. Saat Yusuf datang mendekat, saudara-saudaranya melihat Yusuf datang dari kejauhan. Kemudian, saudara-saudaranya berkata satu pada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Marilah kita bunuh dia dan lemparkan ke dalam salah satu sumur ini." Kemudian kakak tertua, yaitu Ruben, tidak mau membunuh Yusuf. Ia mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering, karena pikirnya ia akan kembali lagi nanti dan menyelamatkan Yusuf. Namun kemudian lewatlah saudagar yang menuju ke Mesir. Lalu berkatalah Yehuda kepada saudara-saudaranya,
Apakah untungnya kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual saja dan jangan kita apa-apakan karena dia darah daging kita." Kemudian Yusuf diikat ke belakang unta dan dipaksa untuk berjalan jauh menuju Mesir, suatu tempat yang bahasanya berbeda dan memuji ilah-ilah lain. Mesir adalah sebuah tempat yang asing, dan Yusuf pun terpisah dari keluarganya. Yusuf dijual sebagai seorang budak kepada seseorang yang bernama Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun. Yusuf disertai oleh Tuhan, sehingga semua yang dilakukannya dibuat Tuhan berhasil. Maka Yusuf dikasihi oleh Potifar dan diberikan kuasa untuk segala milik Potifar. Namun ketika bekerja di sana, istri Potifar menjadi tertarik kepada Yusuf, yang akhirnya berusaha untuk menggoda agar Yusuf berbuat dosa. Namun tentu saja Yusuf menolak. Ia tidak mau berbuat dosa. Tetapi istri Potifar memaksa dan terus memaksa Yusuf. Dan tetap Yusuf menahan diri dan lari dari hadapan istri Potifar. Namun sebelum ia bisa melarikan diri, jubahnya ditarik oleh istri Potifar. Maka jubah itu ditinggalkan oleh Yusuf supaya ia bisa lari kabur. Kemudian istri Potifar menggunakan jubah Yusuf untuk mengatakan kebohongan tentang Yusuf kepada Potifar. Karena tuduhan istri Potifar, akhirnya Yusuf pun dipenjara. Tidak hanya ia dijual menjadi budak di Mesir, kini ia dipenjara karena sesuatu yang tidak dilakukannya. Saat di penjara, Yusuf pun tetap hidup benar. Tuhan memiliki rencana besar dalam hidup Yusuf. Ketika di dalam penjara, ia adalah kesayangan kepala penjara. Ia orang yang bijaksana. Dan Yusuf bisa menafsirkan mimpi dari orang-orang yang ada di sana. Suatu hari, Firaun, raja Mesir, bermimpi buruk yang membuatnya merasa gelisah. Firaun tidak mengerti apa arti mimpinya, dan ia sangat ingin mengetahui apa maksud dari mimpinya tersebut. Firaun bertanya kepada para ahli, namun tidak ada satupun yang bisa menjawabnya. Namun satu orang hamba Firaun yang pernah masuk dalam penjara mengingat kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi. Yusuf pun dibawa dari penjara ke hadapan Firaun. Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan tentu saja Yusuf bisa mengartikan mimpi itu, dan dengan hati-hati ia menjelaskannya kepada Firaun. Tidak hanya menjelaskan arti mimpi, namun Yusuf pun memberikan saran apa yang sebaiknya Firaun lakukan. Karena negeri mereka akan mengalami kelaparan selama 7 tahun, dan mereka harus menyimpan makanan untuk berjaga-jaga. Firaun sangat terkesan oleh Yusuf. Kemudian ia menjadikan Yusuf sebagai penguasa di Mesir di bawah Firaun. Meskipun Yusuf dahulu dibenci dan ditolak keluarganya, dijual dan ditinggalkan, namun saat ini ia diangkat dan memiliki kuasa di Mesir. Semua karena Tuhan yang selalu beserta Yusuf. Sekian tahun kemudian, saat Yusuf membagikan makanan kepada rakyat, kakak-kakak Yusuf sendiri datang kepadanya untuk meminta tolong. Tentu saja saudara-saudaranya sangat terkejut melihat Yusuf yang dahulu ditinggalkan, namun sekarang berkuasa di Mesir. Yusuf membawa seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Meskipun awalnya keadaan kelihatannya buruk bagi Yusuf, namun Tuhan mengubah keadaan itu untuk kebaikan Yusuf. Adik-adik, kita baru saja melihat kisah Yusuf. Dia mengalami begitu banyak kejadian yang tidak baik. Tapi tentu saja di balik itu semua Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya, dijual, dijadikan budak, kemudian dipenjara untuk hal yang tidak dilakukannya.
Namun dalam setiap keadaannya itu Yusuf tetap setia dan mengasihi Tuhan. Pada akhirnya Yusuf dipakai Tuhan tidak hanya untuk memberi makan keluarganya, namun juga jutaan manusia lainnya saat dilanda kelaparan. Memang betul, hal buruk bisa terjadi pada orang yang baik. Namun Tuhan bisa membuat hal yang sepertinya buruk dan diubahnya menjadi berkat bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Yuk, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, terima kasih atas firman yang sungguh indah buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik, kami mau menjalankan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya bisa digunakan untuk melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Eits, jangan kemana-mana dulu, habis ini kita ada aktivitas bersama-sama. Yuk kita ikuti ya, Shalom. Shalom adik-adik, sekarang kita mau activity nih. Sekarang kita mau bikin hiasan dengan inisial nama kalian. Karena nama Miss Agnes, jadi kita mau bikin huruf A. Pertama-tama adik-adik siapkan kertas origami atau buffalo. Terus adik-adik gambar inisial nama adik. Terus habis itu kalau sudah jadi, kita tinggal tempel pom-pom. Kalau udah selesai jadinya kayak gini nih adik-adik. Kalau adik-adik sudah selesai bikin, jangan lupa buat post di story adik-adik, terus tag IG kita ya di @GSJSKidsPM. See you next week and God bless you. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan doa berkat. Angkat tangannya ya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.